Ini selanjutnya yang kedua ada pondasi titik atau tapak seperti footplate dan umpak. Nah, pondasi titik atau tapak ini biasanya dipakai untuk mendukung titik beban tunggal pada sebuah bangunan. Jadi itu nggak seperti pondasi memanjang yang terbagi rata linear. Kalau ini hanya di titik-titik tertentu. Nah, biasanya detail pondasi titik dibangun dalam bentuk bulat atau melingkar dan bentuk kotak atau persegi. Nah, pondasi ini juga bisa dibangun dalam bentuk bertingkat untuk menopang beban dari kolom yang cukup berat. Pondasi ini biasanya dibangun dengan struktur lapisan beton bertulang dengan ketebalan sama. Berikut contoh gambarnya. Nah, untuk penyaluran beban di pondasi itu ada beban bangunan, terus ke kolom, terus ke pondasi. Terus kalau pondasi yang style ini atau pondasi memanjang juga beban bangunan ke kolom, ke balok pengikat atau slope, lalu ke pondasi style, pondasi memanjangnya. Berikut contoh real pondasi umpak. Terus yang bawah itu ada footplate, beton bertulang ya, diberi besi-besi dulu, tulangnya baru dicor. Lalu yang ketiga ada pondasi dalam seperti bor pile dan tiang pancang. Yang pertama pondasi bor pile. Pondasi bor pile adalah jenis lain dari beton bertulang yang difungsikan untuk mendukung bangunan tinggi dan memiliki beban vertikal yang berat. Nah, beban dari atas itu, beban dari struktur atas diteruskan melalui pelkap yang ditempatkan di bagian paling bawah bangunan. Jadi sebagai sarana meneruskan beban ya dari yang atas ke bawah. Ya, terus pondasi ini sangat cocok dipakai apabila keadaan di sekitar lokasi sudah banyak berdiri bangunan. Nah, untuk membuat pondasi bor pile ini, tahap yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut, seperti penentuan titik lubang pondasi, pembuatan lubang pondasi, pembuatan dan perakitan tulang pondasi, pengecoran beton pondasi. Nah, ini seperti pada gambar ya. Ditentukan titiknya dulu, kalau udah ketemu titik yang pas, dilubangkan, terus dimasukkan untuk tulangnya dan dicor. Nah, selanjutnya ada pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang ini sebenarnya hampir sama dengan pondasi bor pile, tapi jenis pondasi ini terbuat dari beton jadi yang langsung ditancapkan. Nah, kalau bor pile itu kan tadi manual ya, ditentukan titiknya di bolongan, terus dipasang tulang baru dicor. Nah, kalau ini tuh udah berbentuk pondasi gitu, tinggal ditancapkan aja ke tanah. Nah, biasanya pondasi ini digunakan pada tanah yang kondisinya lembek, tanah berwarna, dan tanah yang memiliki kandungan air tinggi. Nah, bahannya itu biasanya kayu besi, kayu ulin, baja, serta beton bertulang. Nah, pondasi ini juga merupakan bagian struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Nah, tiang pancang yang terbuat dari bahan ini adalah dipikul, dibor, atau didongkrakkan ke dalam tanah dan dihubungkan dengan pelkap. Nah, untuk memasang pondasi ini, hal-hal penting harus dilakukan yaitu persiapan tiang pancang itu, yang panjang itu, terus penentuan titik lubang, dan pemasangan tiang pancang. Jadi berbeda dengan pondasi bor pile yang ada 4 tahap, ini cuma 3 tahap ya, karena udah jadi cuma tinggal disiapkan tiangnya, ditentukan titiknya, dan langsung dipasang. Berikut contoh gambarnya ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu akibat pondasi yang buruk. Nah, apa sih kalau kita buat pondasi yang kurang baik itu apa akibatnya? Jadi apabila pondasi yang dibangun buruk seperti mengalami penurunan atau patah, maka akan terjadi hal-hal berikut, yaitu kerusakan pada dinding seperti retak-retak, miring, dan lain-lain. Terus ada lantai pecah, retak dan bergelombang, juga penurunan atap dan bagian-bagian bangunan lain. Nah, jika dilihat dari hal-hal tersebut, jika membuat pondasi yang buruk atau kurang baik, maka akan berakibat fatal untuk bangunan itu
untuk bangunan-bangunan sekitarnya maupun untuk penghuni-penghuninya. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah bangunan yang baik harus detail dan memperhatikan banyak hal sehingga akan menjadi tempat atau menjadi bangunan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Berikut daftar pustaka atau sumber-sumber makalah yang saya buat ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan untuk jika ada kritik dan sarannya, saya berterima kasih apabila mau mengevaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.